Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu-ibu semua, aku mau kasih tahu gimana cara mengatur pendapatan keluarga dengan gaji 5 juta. Ini nanti aku akan rinciin berapa pengeluarannya dan berapa biaya untuk nabungnya. Nah, yang pertama kita tulis dulu sumber gajinya. Yang pertama ada gaji dari suami. Misalkan gaji dari suami ini sebesar 4 juta. Selanjutnya ada pendapatan dari istri. Istri pendapatannya bisa dari online shop atau bisa menjadi afiliasi WLC. Itu juga lumayan ya Bunda. Kalau mau tahu tentang afiliasi WLC, Bunda bisa cek Instagram dari kelas finansial. Nah, total dari pendapatan satu keluarga ini totalnya adalah 5 juta. Selanjutnya kita akan merincikan apa aja sih pengeluaran dari gaji 5 juta tersebut. Ini gaji total tadi 5 juta ya Bunda. Nah, gaji total 5 juta ini kita langsung bagi dua. Yang pertama, ada kebutuhan. Kebutuhan ini saya ambil 60% dari gaji ya Bun. Jadi sekitar 3 juta. Dan yang kedua ada tabungan. Tabungan ini saya ambil 40% dari total gaji, yaitu sekitar 2 juta. Nah, nanti tabungan ini ada rinciannya, tabungan untuk apa aja. Kira-kira bisa nggak ya? Dengan uang 5 juta kita nabung 2 juta dan untuk keperluan 3 juta. Jawabannya bisa banget ya Bun. Yang penting kita konsisten untuk mengatur keuangannya. Nah, selanjutnya kita merincikan uang untuk apa saja 3 juta itu. Mohon maaf ya Bun, karena ini videonya jauh gambarnya, jadi saya tuliskan di layar apa aja rinciannya dari pengeluaran 3 juta ini. Yang pertama ada zakat atau infak. Nah, zakat atau infak ini aku ambil 2,5% minimal dari total gaji ya Bun, jadi sekitar 125.000. Ini minimal ya Bun, Bunda boleh melebihkan berapapun yang Bunda mau. Selanjutnya ada belanja bulanan. Belanja bulanan nih saya tulis 350.000. Nah, tips untuk belanja bulanan ini Bunda harus menuliskan apa aja yang mau dibeli sebelum Bunda belanja bulanan ya. Terus ada anggaran makan 800.000. Ada pulsa atau internet 200.000. Transport biasanya untuk suami kerja itu 250.000. Untuk orang tua 500.000. Jajan anak 100.000. Gas dan galon itu sekitar 50.000. PLN 250.000. PDAM 100.000. Tabungan nanti ada rincian lagi, totalnya 2 juta. Hadiah 150.000. Ini biasanya untuk pergi undangan atau ada yang melahirkan atau ada yang khitanan. Biasanya pakai uang hadiah ini. Terus BPJS ini biasanya untuk 3 orang, 25.000 kali 3 jadi 75.000. Iuran RT 50.000. Totalnya ada 5 juta.
Kalau ada ibu-ibu yang bilang, ah ini terlalu kecil, nggak sesuai sama pengeluaranku, masa bayar listrik cuma segitu. Ibu-ibu, ini hanya contoh, setiap orang kan beda-beda pengeluarannya. Tapi kalau ini dirasa lebih kecil dari pengeluaran ibu-ibu, seharusnya bisa menjadi tantangan untuk ibu-ibu ya. Orang lain aja bisa mengeluarkan segini, kenapa saya tidak? Misalkan bayar listrik lebih dari 400.000, ya coba di challenge, cari tips gimana bisa menghemat listrik, terus praktekin. Misalkan makan pasti lebih dari 1 juta deh saya, nggak mungkin cuma 800.000 satu bulan. Nah jawabannya tuh pasti bisa Bu Ibu. Kita bisa cari cara gimana biar bisa menggunakan budget 800.000 dalam 1 bulan. Menghemat budget untuk makan ini adalah salah satu materi yang diajarkan di kelas finansial. Banyak ibu-ibu yang sebelumnya mengeluarkan budget makan ini lebih dari 1 juta, bahkan ada yang 2 juta. Tetapi setelah mengikuti challenge budget dari kelas finansial, ibu-ibu lebih hemat dalam budget makan. Bahkan ada yang cuma 500.000 atau 600.000 dalam 1 bulan. Oke, lanjut ya ibu-ibu. Setelah kita merincikan semua anggaran bulanan, kita menjadi 2, yaitu anggaran tunai dan non-tunai. Anggaran tunai ini yang ada di dompet ibu-ibu. Nah, nanti di akhir video ini ada gimana caranya mengatur anggaran tunai dengan menggunakan dompet keuangan. Ini karena tulisannya kecil, saya tulis lagi di layar ya ibu-ibu. Nah, anggaran non-tunai ini biasanya untuk pembayaran-pembayaran yang kita gunakan uang elektronik. Atau misalkan untuk belanja bulanan, kita pergi ke supermarket, kita bisa menggunakan debit card. Nah, di sini saya juga memberikan uang untuk orang tua itu sebagai anggaran non tunai karena jauh dari orang tua, jadi kita transfer uangnya. Nah, kalau tabungannya ibu-ibu masukin celengan, ibu-ibu juga bisa jadikan tabungan ini sebagai anggaran tunai. Tapi kalau ibu-ibu menganggarkan tabungan ini ke rekening, maka ibu-ibu wajib memiliki beberapa rekening untuk tabungannya. Saran saya tidak dijadikan satu ya ibu-ibu untuk tabungan ini. Nah, total dari anggarannya ini 5 juta. Jadi sesuai ya ibu-ibu. Nah, kita sekarang masuk ke tabungan. Nah, yang 2 juta tadi kita rincikan satu persatu ya ibu-ibu untuk apa aja. Nah, tabungan ini juga berbeda-beda setiap orang, jadi tergantung kebutuhan dari ibu-ibu semua. Ini saya tuliskan tabungan untuk dana darurat 300.000, dan saya targetkan untuk dana darurat ini sekitar 18 juta. Selanjutnya itu tabungan mudik, karena mudik saya jauh, jadi membutuhkan uang banyak saat mudik, dan ibu-ibu pasti juga membutuhkan uang banyak kayak ibu-ibu saat lebaran. Jadi kita harus memikirkan dari sekarang. Kita harus menabung agar tidak berat di akhir, walaupun kita punya THR nantinya. Ini tabungan mudik saya tuliskan 500.000, tabungan kurban 200.000, tabungan rumah 300.000, tabungan anak 200.000, dan investasi 500.000. Investasi ini biasanya saya belikan emas ya ibu-ibu. Nah, totalnya 2 juta. Selanjutnya, dalam mengatur keuangan yang tidak kalah penting adalah menuliskan
cash flow dari uang yang sudah kita anggarkan. Ini contohnya tanggal 25 itu misalkan gajian. Jadi ibu tulis gajian masuk 5 juta. Mohon maaf saya salah tulis ya ibu-ibu, ini 3 juta, seharusnya 5 juta. Apapun pengeluarannya, besar atau kecil, ibu-ibu harus menuliskan di cash flow ini agar kita bisa evaluasi di akhir. Jangan lupa di total untuk pengeluaran dan pemasukannya. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan budget makan. Ini sangat penting juga ya ibu-ibu dalam mengatur budget makan. Ini saya contohkan membuat menu dalam 1 minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nanti ibu-ibu tuliskan apa saja menu makanan di hari itu. Misalkan hari Senin makan ayam goreng dengan sayur asem. Terus Selasa ada ikan goreng dengan capcay. Nah, setelah di list semua menunya, ibu-ibu bisa list rencana belanja apa saja yang akan ibu-ibu beli. Dilihat dari menu yang sudah ibu-ibu buat. Nah, tadi di awal kan 200.000 untuk budget makan dalam 1 minggu. Nah, tapi ibu-ibu jangan belanjakan semua ya, karena kita juga bisa kadang-kadang makan di luar saat kita tidak bisa masak, atau saat kita sakit, atau saat kita capek. Nah, ibu-ibu bisa buat belanja 150.000 dan ditabung 50.000. Itu bisa juga untuk makan di luar ya ibu-ibu. Selanjutnya jangan lupa menuliskan rencana belanja bulanan. Semua harus tertulis dengan harganya ibu-ibu agar tidak mengambil barang-barang yang tidak dibutuhkan saat belanja bulanan. Dan kita bisa memperkirakan berapa biaya yang kita akan keluarkan agar tidak melebihi budget. Nah, selanjutnya ini kita akan memposkan anggaran bulanan yang tunai ke dalam dompet pengaturan keuangan. Ini contohnya uang makan minggu pertama, uang makan minggu kedua, uang makan minggu ketiga, uang makan minggu keempat. Nah, selanjutnya belanja bulanan. Ini biasanya saya nggak pernah buang ya ibu-ibu untuk struknya, karena untuk melihat harga untuk rencana belanja bulanan di bulan berikutnya. Ini untuk infak, jajan anak. Nah, dompet keuangan ini membuat kita lebih disiplin dalam mengatur atau mengeluarkan uang ya ibu-ibu. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan uang selain yang sudah dibudgetkan. Kalau ibu-ibu mau dompet disiplin seperti yang ada di video ini, ibu-ibu juga bisa beli di Galeri WLC. Ibu-ibu cek Instagramnya Galeri WLC. Nah, selanjutnya ini contoh dari rencana belanja bulanan ya ibu-ibu. Semua ditulis detail dengan harganya. Jangan lupa di total dari perkiraan belanja bulanan kita. Nah, setelah kita melakukan perencanaan 1 bulan, kita juga harus melakukan evaluasi dalam 1 bulan tersebut ya ibu-ibu, agar menjadi
acuan untuk bulan berikutnya. Baik, terima kasih video dari saya. Sekian dulu. Kalau ada pertanyaan atau ibu-ibu mau request video lainnya, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan share videonya. Terima kasih.